Shalom ya, kita mulai aja ya. Shalom semua saudara-saudaraku yang paling dikasih, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, kita melanjutkan perjalanan kita dalam merenungkan, membaca ya dalam mempelajari ya buku Destin Turin. Ini sebentar nih. Ya, kita sudah sampai bab yang ke-17. Ya, luar biasa. Tapi setiap kali kita terus melihat hanya memandang kepada Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, jadi kapanpun kita bergabung atau melihat anggap aja satu topik atau satu atau judul dari bab, tetap kita melihat Yesus. Ya, kita sudah mendengar bahkan ya di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami krisis yang global ya, dari pandemi, krisis yang global, kita memiliki tuntunan bimbingan Roh Kudus. Itu luar biasa sekali loh. Ya, jadi gini, memang kalau kita anggap iblis itu di belakang pandemi atau COVID atau virus atau apapun namanya, krisis seluruh global ya, dan dia buat dengan kecerdasan selevel dia ada perkembangan ya, virus juga berkembang, alfa, beta, delta plus atau apapun, tetapi hikmat Tuhan pasti lebih tinggi ya, lebih tinggi. Pasti hikmat Tuhan yang memberikan kita perlindungan, pemeliharaan, pertolongan itu jauh lebih tinggi. Nah, apalagi kalau kita masuk di bab-bab yang 15, 16, 17 yang 2 minggu yang lalu berjalan di dalam berkat Abraham gitu. Kita sudah paham kita mewarisi Kanaan ya. Jadi Tuhan itu mengeluarkan kita dari dunia, dari Mesir. Walaupun kita tetap ada di dunia, kita bukan dari dunia ya, kita warga negara sorga, kita udah dengar. Nah, kita tuh dipelihara dengan semua perbekalan surga. Amin. Ya, kita dipelihara dengan suplai surga. Nah, itu yang luar biasanya karena kita satu dengan Yesus. Ya, jadi kita udah dengar. Jadi saya review dikit bahwa target Tuhan itu mengeluarkan orang Israel sebagai gambaran ya, sebagai contoh buat kita untuk dimasukkan ke Kanaan. Nah, demikian juga kita. Ya, kita dikeluarkan dari dunia secara rohani. Ya, kita tuh dimasukkan ke dalam semua janji dan berkat Tuhan. Ya, jadi kalau ditanya target Tuhan apa? Kanaan. Ya, makanya Kanaan secara pengertian kasih karunia kita sudah tahu bahwa itu tempat perhentian Tuhan. Ya. God's rest. Makanya Tuhan itu memberikan kepada kita itu karena kita di seluruh dunia, Tuhan memberikan kepada kita dunia. Ya. Artinya kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan ditegakkan di dunia ini. Ada wilayahnya, ada otoritasnya. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus juga jelas memiliki tujuan datang ke bumi ini. Kita sudah dengar, membuat orang mati jadi hidup, ya, bukan orang jahat jadi baik, bukan nih. Itu mah buahnya kemudian. Tetapi orang mati menjadi orang hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B kan, aku datang supaya kamu beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Jadi tujuan Tuhan itu selaras semua. Nah, jadi judulnya bab yang ke-17 ini kan ahli waris dunia. Siapa itu? Ya kita. Ya, pertama kita sudah jelas ya, untuk awalnya kita udah tahu mewarisi itu bukan diusahakan. Sama-sama katakan bukan diusahakan. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita yang hebat gitu. Upaya kita, bukan. Mewarisi itu karena kedudukan aja. Karena status, posisi kita bersama Yesus.
Yang layak siapa? Yesus. Yang terima siapa? Kita. Yang dipermuliakan siapa? Bapa, Tuhan. Ya. Melalui kita di dalam Yesus. Yang dipermalukan siapa? Iblis. Jadi jelas, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita ketika kita mewarisi dunia. Ya, kalau saudara dengar dunia, nah nanti kita pahami ya, bukan dunia dalam konteks wah kedagingan, duniawi loh gitu ya, agamawi, bukan. Ya, tetapi dunia dengan segala keindahannya yang Tuhan ciptakan dari awal buat Adam dan Hawa. Manusia itu sudah dikembalikan. Adam kedua namanya Yesus sudah menang. Saudara dan saya itu representasi perwakilan Yesus di bumi ini. Semuanya milik siapa? Milik Yesus. Ya jadi milik kita. Yang percaya katakan amin. Ya jadi saudara-saudari pendahuluannya kita memperoleh dunia. Ya dan bukan usaha kita. Bukan usaha kita. Ya dengar makanya sebelum masuk kita jangan tergoncangkan ini. Kalau kita bilang ini, oh mewarisi dunia, kegedean Pak. Iya betul. Kalau ngelihat gitu ya, saya masa cukup ada makan minum. Enggak. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Saudara dan saya ini ketika mendengar hari ini, saudara prepare semuanya tuh gini. Di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui hidup saudara. Dan nggak ada syarat lain, hanya di bawah kasih karunia Tuhan. Hanya ada kerjaan Tuhan yang sudah selesai. Nah, Lukas 9 ayat 25 mulai ya. Kita semua sedang ini kan Bible study gini kan. Baca kita sama-sama firman-Nya ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah, pertanyaan ya. Jadi kalau merugikan dan membinasakan diri sendiri artinya apa? Ya usahanya sendiri. Ya, orang memperoleh seluruh dunia. Buat apa katanya? Kalau di Markus 8 ayat yang sama, dia menulisnya seperti ini ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, berarti bukan buat kita ya. Kita diberikan kok hidup sama Tuhan. Dan diwarisi dunia. Ya, jadi kalau mewarisi dunia, saudara harus bayangkan gini. Kalau kesehatan, kalau kekayaan, kemakmuran, damai sejahtera, itu semua tingkatan yang lebih rendah. Yang gede aja Tuhan udah kasih. Ya bahkan kalau kita ukur sama Yesus juga, anaknya yang tunggal aja yang termulia di surga udah dikasih gitu. Nah, jadi ini Tuhan udah bicara besar, ya absolut mutlak besar. Ya dan kita mengerti nih awalnya, oh ada orang mau mewarisi dunia, bukan mewarisi mau dapat dunia, tapi kehilangan nyawa. Ya tadi kehilangan membinasakan, merugikan diri, kehilangan banyak hal. Misalnya contohnya, misalnya siapa? Alexander the Great atau apa tuh? Alexander Agung. Wah dia menguasai dunia pada zamannya. Ya dia mati muda. Ya mati juga. Atau Hitler. Ya nggak begitu nih ceritanya, nggak begitu. Ya saudara harus bayangkan kalau pakai usaha sendiri nggak mungkin. Tetapi kalau gitu siapa dong yang mewarisi? Kok dibilang kita? Ya, jadi ini bukan soal sombong dong nanti, ya kan? Nanti begini, nanti begitu yang buruk. Ya, seperti manusia pertama mendirikan menara Babel misalnya. Kan buat menyombongkan diri. Wah, kita berkuasa nih sekarang nih, satu bangsa, satu bahasa gitu ya. Bukan. Pasti ada tujuannya untuk kemuliaan. Nah, tapi kita mesti belajar dulu dasar-dasarnya. Bukan untuk kesombongan ya. Yakobus 4 ayat 6 katakan gini. Bagian B aja. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Jadi jelas bukan untuk orang yang congkak, bukan untuk orang yang sombong. Untuk orang yang apa? Nah, nanti kita lihat ya. Sebenarnya mewarisi itu dari kata mewarisi juga udah tergambarkan. Ya bahwa kita cuma terima.
Sama-sama katakan saya cuma terima. Ya, jadi kalau orang yang sombong, congkak, yang ditentang sama Tuhan, ya memang nggak bisa mewarisi. Ya baca aja. Misalnya Mazmur 37 ayat 11 bagian A. Baca sama-sama 3, 4. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Nah jelas ya, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah kita orang-orang yang dikasihi. Nah, mewarisi negeri, mewarisi dunia ini. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi kita udah melihat gitu. Oh, nggak mungkin biar Kristen juga mewarisi ini. Janji sih ada. Tapi kalau upaya diri, saya hebat, saya kuat nih karena saya cerdas, saya sekolah, saya keturunan apa misalnya raja atau keturunan pangeran atau keturunan orang penting atau apa. Wah kita berkuasa nih. Oh nggak bisa. Malah menjadi ditentang sama Tuhan. Tapi kalau kita ngerti kasih karunia itu, mewarisi itu untuk hanya untuk orang yang rendah hati. Karena mewarisi itu sekali lagi tidak diupayakan, saudara. Sama-sama katakan kalau mewarisi itu tidak diupayakan. Ya, kalau diupayakan pasti gagal total. Nah, dari mulai mewarisi janji berkat Abraham, sumpah Tuhan kepada Abraham, padahal udah begitu solid nih. Absolut mutlak benar-benar. Ya kita mau buktikan sekarang. Artinya bukan kita mau buktikan, wah kita buktikan gitu, bukan. Tuhan mau membuktikan di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini, justru saudara dan saya ini akan dinyatakan sebagai terang. Ya, perhatikan baik-baik keadaan gitu. Selalu ada model yang berulang gitu. Di tengah-tengah keadaan Mesir gelap, di Goshen terang misalnya. Di tengah-tengah dunia sedang dihukum, anak Tuhan terang gitu. Misalnya Yusuf misalnya, mau kelaparan tapi muncul. Saudara lihat patternnya, polanya. Ya, dan kita memiliki janji yang luar biasa. Kan kita udah tahu, rendah hati apa? Belajar tangan terbuka menerima. Sama-sama katakan tangan terbuka menerima. Ya, nanti kita lihat terus ya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan siapa? Ya kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus Raja. Ada wilayahnya, ada kekuasaannya. Nah saudara lihat. Ketika kita bilang gini, kamu ahli waris dunia. Saudara tinggal gini, amin Tuhan saya terima. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau dari Tuhan pokoknya kadang-kadang suka dicurigai gitu kalau dari Tuhan. Kalau kita dengar, wah itu ada orang kaya tuh nyumbang 2 triliun. Wah semua heboh seluruh dunia. Tapi kalau kita dengar, wah Tuhan nih mewarisi lo kepada saudara dan saya, anak-anaknya yang dikasihi, mewarisi kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan dunia, kerajaan Allah, kerajaan kekal, jagat raya. Wah, masa? Atau dicurigai? Ya, padahal ya kita udah tahu bahwa Tuhan selalu bilang ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dia tidak tambahkan dengan duka cita. Dan tidak ditambahkan dengan sorrow gitu. Nggak ada. Tuhan kasih berkat terus tambahin racun gitu, nggak ada. Ya harus jelas. Ya. Jadi kita tuh harus bilang ini, saya percaya ya. Kalau saya percaya. Saya terima dan saya nikmati. Semua yang sudah Tuhan sediakan sebagai warisan. Dia udah mati kok buat kita. Karena Bapak udah mati, Yesus maksudnya Bapak kita udah mati, kita berhak menerima warisan. Semuanya udah komplit disediain jalannya. Ya. Jadi jangan seperti Israel nih. Udah diwarisi Kanaan, tapi mereka rusak masa depan mereka hanya karena gini. Masa? Enggak lah. Ya, langsung memiliki pandangan yang buruk tentang Tuhan. Padahal Tuhan sediakan yang luar biasa baik. Padahal kadang-kadang kita lihat gitu. Bahkan orang Kristen. Ya kalau lihat orang kaya yang berhasil dari cara dunia, wah dibanggain banget gitu. Ya, kalau saya ingat dulu kalau di gereja, kalau ada orang-orang naik mobil, dilihat mobilnya gitu. Kalau naik mobilnya apa, wah langsung minggu depan, bulan depan udah jadi diaken gitu.
Ya, padahal nggak tahu dari mana. Ya bukan berarti dari jahat juga, belum tentu ya. Saya nggak tahu. Tapi seperti itulah. Ada sikap manusia tuh yang seperti itu. Ya, padahal mereka nggak masuk tuh cuman karena satu. Kalau saya baca di Alkitab ya, saudara kapan-kapan lihat di Ibrani 4, karena nggak percaya, cuman itu doang. Unbelief, cuman itu aja. Antara yang percaya, Yosua, Kaleb, sama sejarah mayoritas yang tidak percaya. Unbelief, cuman itu aja. Nah, oke ya, jadi mulai mewarisi itu bukan diusahakan. Sama-sama katakan mewarisi bukan diusahakan, tetapi iman. Ya, kita udah dengar minggu lalu juga. Tapi kita ulang lagi ya, iman itu apa? Tangan yang terbuka menerima. Kenapa? Ya, kita menerima warisan supply dari atas, sudah terima aja. Nah, karena itu kita juga memiliki good opinion, opini yang baik tentang Tuhan. Ah, Tuhan mah ngasih mah pasti baik, nggak ada racunnya. Ya, pasti baik mah baik, nggak ada yang jelek dibilang baik, nggak ada. Baik adalah baik. Ya, ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita lihat. Makanya saudara dengar tiap hari, tiap kali. Ya, kebaikan lagi, kasihnya, janjinya. Ketika kita lihat itu, amin Tuhan. Tuhan melihat dari surga, melihat kita, oh ada iman tuh. Ada iman tuh. Ya, jadi ketika kita memandang Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan melihat kita ada iman. Mudah ya? Jadi kita memiliki namanya kebenaran iman. Galatia 3 ayat 9 ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, jadi kalau sudah bilang ini, Abraham terima apa sih? Kanaan, terima mewarisi dunia gitu ya. Saudara menerima bersama-sama Abraham dikatakan hanya dengan iman. Sekali lagi, iman tangan yang terbuka menerima. Ya, ini bukan pelajaran dasar nih. Pelajaran mutlak absolut, tapi sederhana sekali. 2 Korintus 4 ayat 13. Sama-sama baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, jadi roh Kristus itu roh iman dari roh saudara nih. Saudara bilang gini, amin Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi dunia. Ngomong aja, terus ngomong. Ya, roh iman tuh namanya. Oh, masa gini-gini, suara dari diri kita, suara dari yang lain, suara gini. Nggak peduli. Ya. Aku percaya, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Sampai 2 kali diulang, maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, perkatakan saudara, iman saudara. Perkatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Perkatakan. Ya, Kaleb juga begitu kan, waktu menerima Kanaan. Dia perkatakan, raksasa besar Tuhan lebih besar, gitu aja. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Ya, itu bayangan saya. Karena dia lihat gitu. Yang lain lihat raksasa makan mereka seperti belalang. Kaleb lihat dia makan raksasa seperti roti. Kan cuman beda percaya aja. Nah, jadi jelas ya kalau kita bilang sekarang di dalam perjanjian baru kasih karunia, Kanaan itu diperluas sama Tuhan menjadi dunia. Ya. Nah, untuk menerima dunia ini kita perlu yang namanya reign in life, berkuasa dalam hidup. Berkuasa dalam hidup. Ya. Dan kita udah tahu bagaimana kita berkuasa dalam hidup. Ya, reign in life. Ya, kembali lagi di tagline Gereja New Creation Church atau di gereja GCB sama ya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Kita tahu siapa satu orang itu. Ya, Adam. Ya, maut berkuasa. Tuh lihat ya. Maut. Yang ini maut, yang ini hidup. Tapi hidup dan berkuasa sekarang. Luar biasa ya. Tadi maut berkuasa, reign. Karena apa? Karena dosa. Sekarang saudara dan saya hidup, Zoe. Tapi hidup nggak biasa-biasa nih. Ada hidup yang berquality, kan kita udah sering dengar ya. Hidup yang berkualitas. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir. Ya, benar-benar ini bukan hidup gini ya. Iya, kaya sih kaya, tapi rumah tangganya hancur. Iya, kaya sih kaya,
tetapi anak-anaknya narkoba. Nggak begitu nih, nggak begitu ceritanya loh. Reign in life. Berkuasa dalam hidup. Baca ya. Maka lebih benar lagi, much more kan. Lebih benar lagi artinya gini. Kalau ini aja begini loh, ini lebih benar lagi gitu, lebih tinggi. Ya, much more. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, garis bawah itu kata menerima kan, saya ijoin tuh. Sama-sama katakan menerima. Jadi kalau ditanya, mewarisi, gimana caranya? Gimana praktisnya Pak Melki? Menerima. Masalahnya Tuhan lihat di bumi, siapa sih yang menerima? Semua mau usahakan. Nggak ketemu, saudara. Nah sekarang saudara, Tuhan menemukan saudara dan saya. Menerima apa? Menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi bukan sempret-sempret loh. Bukan kasih karunia yang gini, satu topik lah. Kalau dulu di teologi kan suka gitu. Satu judul aja, satu bab. Pak Melki khotbahin kasih karunia, lama-lama juga habis. Selesai gitu. Setahun lah paling lama, misalnya gitu. Enggak saudara. Kelimpahan. Ya, super abound. Tidak terbatas. Ya makanya disematkanlah sama musuh ya. Sebenarnya nggak salah sih hyper grace gitu. Tapi ya udah jadi sindiran gitu. Overdosis gitu. Padahal udah jelas kasih Tuhan tuh nggak ada yang bisa ukur, saudara. Lebar, panjang, tinggi, dalam. Mau sampai bilang overdosis juga nggak cukup sebenarnya. Hyper ratio. Ya. Makanya saudara harus punya mental gitu. Kalau saudara rendah hati, tadi kan Allah menentang orang yang congkak. Kalau saudara rendah hati, saya mada butuh. Kasih karunia yang super abound, gitu ya. Yang berlimpah-limpah. Ada lagi. Setiap hari baru. Nggak cukup. Terus saya mau terima. Nah itulah istilahnya di dalam hati kita tuh harus memiliki conscious atau kesadaran itu. Dan ya. Jadi satu, ini satu kesatuan ya, kasih karunia dan anugerah kebenaran, atau sama-sama yang kita paling sering dengar apa? Kebenaran hadiah gitu. Gift of righteousness, kebenaran hadiah, sama-sama katakan. Jadi syaratnya juga dikasih, bukan dari kita. Kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Nah kalau kebenaran itu saudara pahami benar-benar, ini ada kebenaran hadiah, bukan kebenaran di bawah hukum Taurat, tapi kebenaran iman. Tadi kembali lagi ya, kebenaran hadiah itu sama kebenaran iman, karena dihadiahkan sama kan? Hadiah, mewarisi, pemberian. Kita hanya bisa menerima. Nah saudara semakin bulat gitu. Terima. Tiap hari saudara bisa bilang, saya terima kelimpahan kasih karunia. Sama-sama sekarang. Hadiah kebenaran. Kebenaran hadiah. Kebenaran iman. Sebut aja. Lama-lama ngancep kok di dalam hidup kita. Nah, Tuhan bilangnya gini. Akan hidup dan berkuasa. Nah inilah kalau bahasa Inggrisnya gitu kan. Will be reign in life. Reign in life tuh. Berkuasa dalam hidup. Udah hidup. Bukan hidup biasa. Hidup berkualitas, berkuasa. Berkuasa apa? Ya kerajaan tadi udah diberikan. Kerajaan apa? Ya kerajaan, datanglah kerajaanmu di surga seperti di bumi ini. Di bumi ini milik saudara dan saya. Nggak mau tahu, Tuhan udah bayar, udah menang gitu. Tapi jalannya sederhana sekali ya. Oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang layak? Yesus memang. Ya siapa yang terima? Ya saya. Sekali lagi ya, ini saudara dan saya yang kalau kita merendahkan hati aja, mewarisi negeri nih. Absolut mutlak masalahnya. Ya, karena firman-Nya Tuhan benar pasti. Firman-Nya benar. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Karena kenapa saudara? Kalau nggak ngerti ini jadi saudara dan saya ini sekali lagi mengulang ya. Kalau kita nggak ngerti ini, bahwa kita cuma menerima, sekali lagi katakan menerima 3 kali. Menerima. Ya, cuma itu yang kita bisa kan? Tangan yang menerima.
Kebenaran hadiah, kebenaran hadiah, kebenaran hadiah. Kasih karunia berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah. Efeknya apa? Mewarisi dunia. Gak tahu gimana caranya Tuhan. Jangan tanya caranya sama saya. Ya. Nah, kalau tidak, lawannya iman apa? Kan bolak-balik kita udah dengar. Lawannya iman itu bukannya nggak, oh kalau nggak lawannya iman tuh nggak percaya. Iya betul sih. Tapi kalau nggak percaya itu kembali ke bawah hukum Taurat. Lawannya iman tuh hukum Taurat, upaya diri gitu aja. Karena iman tuh roh, ini daging. Udah begitu. Makanya kita baca Roma 4 ayat 13 nih. Lihat ya, ini masuk nih mewarisi dunia. Udah mau habis waktunya, ini baru khotbahnya nih. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Saudara dan saya udah jelas ya. Kita milik Kristus. Kita adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Tapi Tuhan udah jelas juga ngomong. Bukan karena hukum Taurat. Jadi kalau saudara dan saya paham, dikit aja Pak hukum Tauratnya. Sedikit efektif kembali ke bawah hukum Taurat. Itu masalahnya cuma itu doang, bolak-balik. Ya. Jadi kita keturunan Abraham. Sama-sama katakan saya keturunan Abraham. Bahwa ia akan memiliki dunia. Bukan memiliki. Jadi padahal Tuhan waktu perjanjian lama bilang ini, kamu memiliki Kanaan. Nah, di sini dibilang kamu memiliki dunia. Tuh. Jadi sejajar ya. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, jelas lagi ditegasin. Righteousness of faith, bukan righteousness di bawah hukum Taurat. Tadi kan bukan karena mengharapkan hukum Taurat, tetapi kebenaran iman. Kebenaran iman apa? Nah, saudara udah tahu sekarang. Terima, tangan yang menerima, tangan yang menerima, tangan yang menerima. Harus ngomong ya. Karena saya percaya saya berkata-kata. Ngomong dong. Ngomong aja. Keadaannya beda Pak, nggak apa-apa. Keadaan saya masih berutang Pak, masih bangkrut, masih gini, masih gitu. Ngomong aja. Ya sama aja kan ngomong aja. Saya ingat dulu waktu masih kecil. Papi saya bilang ini, Pi beliin sepeda dong Pi. Nanti ya kalau mau naik kelas, Papi beliin sepeda. Atau lain waktu dia bilang, nanti ya pas hari Natal misalnya. Padahal itu baru bulan 6 misalnya. Saya tungguin. Udah deket-deket Natal saya ngomong, Pi, sepeda lo Pi, nanti pas Natal. Iya. Loh, papi saya di dunia aja begitu, apalagi Tuhan. Ya. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, nah dijelasin nih. Kalau mengharapkan aja, belum melakukan loh, mengharapkan dibilangnya. Ya, menerima bagian yang dijanjikan Allah, dia harap pakai hukum Taurat. Oh, karena saya berdoa, karena saya suka ikut Bible study. Oh, karena saya banyak berdoa, karena saya banyak berpuasa, karena saya banyak nyumbang, karena saya berbuat baik ini. Tuhan bilang gini, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Ya, batal, iman sia-sia. Tuh. Ini nih harus benar-benar dipahami oleh orang Kristen. Iman sia-sia tuh gini. Nih Tuhan saya punya iman. Iman apa? Lu kan sudah kerjain gini Tuhan. Jadi saya berhak dong terima berkat-Mu. Mana imannya? Udah gak ada. Udah gak ada saudara. Dan kan Tuhan janji. Kan banyak orang gitu. Kan Tuhan janji. 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tetapi itu tidak akan menimpa aku. Dia ngomong gitu. Saya percaya Mazmur 91. Tapi dia lain waktu dia ngomong lain lagi. Keselamatan kita bisa hilang loh. Kita harus usahakan loh. Kamu tuh kalau gak masuk menara doa nih, kamu pas Tuhan datang bisa gak diangkat loh. Oh iya. Hilang saudara. Firman yang bilang bukan saya. Batalah iman. Iman jadi sia-sia. Sia-sia tuh zong, nol. Janji itu batal, no efek gitu. Di ayat yang lain dikatakan Kristus juga jadi gak berefek. Christ is become no effect. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi paham ya. Kita pasti menerima. Ya, pasti menerima, sama-sama katakan. Ya, karena kita paham. Makanya ini kenal Tuhan nih, kenal Yesus. Soalnya kalau begini mengharapkan hukum Taurat itu namanya menghina Yesus. Benar-benar menghina. Mau sadar nggak sadar tetap menghina. Karena Tuhan yang udah bayar. Ya, makanya
iblis pakai cara yang lain mungkin ya. Wah, tuduhan beracun. Aman nggak? Oh itu tuh ngajarin tuh makmur terus gitu ya kan. Padahal dia sendiri rumahnya di tanah, mobilnya 2-3 mobil, tapi ngomongnya kayak gitu. Padahal berarti apa? Dia bilang dia kaya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya segala sesuatu tuh hasil usaha dia, bukan dari Tuhan. Kalau kita melayan, kita punya apapun, seujung kuku pun itu dari Tuhan semua. Gitu. Ya. Nah, kalau tuduhan-tuduhan ini kita belajar nih. Saya minta waktu sedikit ya, supaya di dalam buku ini tuh dijelasin. Jadi kalau kita mewarisi dunia, aman nggak? Ya, atau kita menjadi berkualitas hidup rendah gitu. Tadi kan Zoe bilangnya. Tapi hidupnya kualitas rendah. Enggak, saudara ya. Ya, enggak, kita baca nih. Apa yang membuat orang sebaliknya memiliki kualitas hidup rendah? Nanti kita lihat ya. Nah, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 7 dulu. Ya, justru dengan itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan. Tuh, kan Pak Melki harus berbuat tuh. Berbuat kebajikan. Iman, ya. Nah, nanti ini kebajikan tuh semua buah roh nih, buah hasil dari percaya. Nanti kita dengar terus ya. Dan kebajikan pengetahuan. Jadi saya baca ini, wah ini janji nih. Kalau kita terima yang tadi itu semua, kita juga memiliki kualitas hidup yang tidak rendah gitu. Ya, kebajikan, perbuatan baik, pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Bukan orang males, bukan. Ya, kepada keseluruhan kesalehan. Ini semua buah nih, semua. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Sama-sama katakan, ini kualitas hidup yang tinggi. Ya, sebaliknya kualitas hidup yang rendah. Nah, pertanyaannya, kenapa? Tuh kan karena kasih karunia. Bukan, justru terbalik. Ayat 9 saya baca. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang tadi ya, iman, kebajikan, sampai bawahnya kasih ya, ketekunan, ya dan semua. Barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Nah, kok bisa buta? Kok bisa picik? Nggak bisa lihat nih Yesus nih. Ya, karena, baca sama-sama, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kebalik saudara. Ya, kalau saudara nggak lihat akarnya bahwa dosa-dosa saudara itu sudah dihapuskan, ya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, continue, berkelanjutan, selama-lamanya. Dosa saya mas sudah dibereskan, tidak ada urusan lagi sama dosa. Hati nurani saya sempurna, hati nurani saya tidak menerima hukuman, tuntutan, dakwaan, mengharapkan penghukuman. Kenapa? Sempurna, karena korban yang sempurna. Kalau saudara nggak lupa, dan saya, kita memiliki kualitas hidup yang di atas itu. Karena ini ditulis loh. Kalau mereka nggak, sebaliknya kalau ada orang yang nggak punya, pasti lupa dosa-dosanya sudah diampuni, gitu, dihapuskan. Paham ya? Amin. Ya, jadi jangan mau ditipu sama musuh. Oke. Sampai sini kita percaya bahwa sama-sama katakan ya, saya ahli waris dunia. Ya, saya berkuasa dalam hidup. Saya menerima warisan itu. Sebab saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin.